Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, selamat malam semua. Saya mau membuat khotbah narasi lagi untuk Anda. Jadi semoga menikmati cerita yang mencoba merefleksikan dari Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 ini. Saya memberi judulnya Kisah Pipit dan Beban Angin. Di sebuah padang rumput yang luas, di mana ilalang itu menari-nari ditiup angin, hiduplah seekor burung pipit kecil bernama Pipit, biar lebih mudah diingatnya. Pipit adalah burung yang sebetulnya riang, suka bersenandung dan selalu ceria. Namun akhir-akhir ini ada semacam gumpalan awan gelap di dalam hatinya. Setiap pagi, Pipit itu melihat burung-burung yang lebih besar seperti burung elang dan burung bangau terbang gagah menembus badai. Mereka membawa dahan-dahan besar untuk sarang-sarang mereka, berburu mangsa yang lebih berat dan melintasi jarak yang jauh tanpa gentar. Pipit membandingkan dirinya dengan mereka. Seandainya saja aku sekuat elang, keluhnya dalam hati. Seandainya saja sayapku itu bisa menahan terpaan angin sekuat burung bangau. Dan ternyata semakin Pipit membandingkan, semakin berat rasanya hidupnya. Angin sepoi-sepoi pun terasa seperti badai yang ingin merobohkannya. Mencari remah-remah makanan di tanah terasa seperti memikul gunung. Bahkan bernyanyi pun terasa seperti beban. Pipit yang dulunya riang, kini sering menyendiri. Bulu-bulunya tampak kusam dan senandungnya pun semakin lama semakin menghilang. Suatu sore, saat Pipit sedang termenung di atas dahan, seekor burung hantu tua yang bijaksana bernama Opa Bubu hinggap di sebelahnya. Opa Bubu dikenal karena pandangan matanya yang tenang dan nasihatnya yang selalu saja membuat hati merasa sejuk. "Mengapa kau murung, Pipit kecil?" tanya Opa Bubu lembut. Pipit menghela napas panjang. "Aku lelah, Opa. Aku merasa diriku begitu kecil dan lemah. Beban hidupku pun kini terlalu berat bagiku. Aku melihat yang lain itu kok begitu kuat, dan aku hanya seekor burung pipit yang kecil." Opa Bubu tersenyum tipis. "Pipit, tahukah kau bahwa setiap makhluk diciptakan dengan keunikannya sendiri? Elang diciptakan untuk terbang tinggi dan berburu. Bangau diciptakan untuk berdiri tegak di air dan mencari ikan. Dan kau, Pipit kecilku, diciptakan untuk melompat riang di dahan, menyenandungkan melodi indah, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang kecil." Lalu Pipit mendongak, matanya yang tadi sendu kini sedikit berbinar. "Beban yang kau rasakan," lanjut Opa Bubu, "bukanlah beban yang Tuhan berikan padamu.
Itu adalah beban perbandingan yang sebetulnya kau pikul sendiri. Dan ingatlah Pipit, bahwa marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Lalu Opa Bubu menjelaskan, Pipitku, Tuhan tidak pernah meminta seekor pipit untuk terbang seperti elang atau memikul beban bangau. Beban yang Tuhan berikan padamu adalah kemampuanmu untuk hidup seperti pipit sejati, dengan ringan, dengan sukacita, dan dengan kepercayaan padanya. Kuk yang kupasang, yang dimaksudkan bukanlah beban berat, melainkan bimbingan dan dukungannya yang lembut. Dan beban yang ringan adalah cara hidup yang sesuai dengan kodratmu yang dipimpin oleh kasih Allah. Lalu Pipit merenungkan perkataan Opa Bubu ini. Perlahan, gumpalan awan di hatinya mulai tersingkir. Ia menyadari bahwa ia telah membuang energinya untuk memikul beban yang bukan miliknya. Beban perbandingan, beban keinginan untuk menjadi seperti orang lain, itulah yang sebetulnya membuatnya menjadi letih. Keesokan harinya, Pipit terbangun dengan perasaan yang berbeda. Angin-angin sepoi kini terasa menyegarkan. Remah-remah makanan di tanah terasa begitu berlimpah. Dan yang paling penting, ia mulai menyenandungkan melodi-melodi indahnya lagi. Melodi yang berasal dari hati, yang ringan dan damai. Ia tidak lagi membandingkan diri. Ia hanya ingin menjadi pipit yang terbaik dengan segala keunikan yang telah Tuhan berikan padanya. Dan benar saja, jiwanya sekarang mendapat ketenangan yang selama ini ia cari. Bapak Ibu, teman-teman, kalau mau dilanjut dengan refleksi, saya akan membuat sinopsisnya. Kalau mau berhenti di sini silakan. Bagi Anda yang malas untuk membuat pemerenungan mendalam untuk pribadi, saya buatkan. Nah, hari ini sebetulnya saya membuat kisah Pipit yang mencoba untuk mencerminkan dalam Injil Matius 11, 28, 30. Yang pertama, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pipit yang merasa letih dan berbeban berat karena perbandingan dan keinginan untuk menjadi lebih tanda kutip, menemukan kelegaan saat ia mendengarkan kebijaksanaan Opa Bubu yang membawanya pada pemahaman tentang peran dan identitasnya yang sebenarnya. Kita seringkali beban terberat yang kita pikul adalah ekspektasi diri yang tidak realistis. Tekanan dari perbandingan sosial atau keinginan untuk memenuhi standar yang ternyata itu bukan untuk diri kita sendiri. Artinya, Yesus mengundang kita untuk melepaskan beban-beban ini dan menemukan istirahat selalu hanya dalam Dia. Yang kedua, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk dalam konteks ini bukanlah sesuatu yang memberatkan ternyata, melainkan sebuah alat yang membantu dua hewan bekerja sama dengan lebih efisien, atau dalam konteks rohani kita, bimbingan dan disiplin yang lembut dari kasih Kristus. Bagi Pipit, kuk itu adalah menerima identitasnya sebagai pipit dengan segala kekuatan dan keterbatasannya, dan belajar
untuk hidup sesuai dengan itu. Yesus tidak memaksakan beban yang tidak sesuai dengan kekuatan kita. Sebaliknya, ternyata Dia membimbing kita dengan lembut, mengajar kita kerendahan hati dan kepasrahan yang pada akhirnya akan membawa ketenangan jiwa. Yang ketiga, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan ini adalah inti dari pesan tersebut. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menerima diri kita apa adanya, ternyata beban hidup akan terasa ringan. Dan seperti pipit yang menemukan sukacita dalam menjadi dirinya sendiri, kita pun merasakan bahwa hidup yang dipimpin oleh kasih dan hikmat ilahi itu bukanlah beban, melainkan sebuah perjalanan yang enak dan penuh dengan kelegaan. Beban yang berat justru muncul ketika kita menolak kodrat kita atau berusaha memikul sesuatu yang tidak Tuhan maksudkan untuk diri kita. Akhirnya, penutupnya begini. Kisah pipit itu sebetulnya mau mengingatkan saya dan Anda bahwa kebahagiaan sejati dan ketenangan jiwa ditemukan bukan dalam membandingkan diri dengan orang lain atau mengejar sesuatu yang sebetulnya bukan untuk kita, melainkan dalam menerima diri kita apa adanya, mempercayakan beban kita kepada Tuhan, dan hidup sesuai dengan bimbingannya yang lemah lembut. Titik. Membantu Anda? Kalau enggak ya, mohon maaf ya. Ini sudah sangat dibuat cooling down, sangat ringan sekali. Kalau malam hari ini nggak terbantu, nanti renungi sendiri saja kuk apa yang sebetulnya dalam hidup Anda masih menjadi bukan kuk kelegaan tetapi menjadi beban, dan temukan apa itu. Paling gampang sih sebetulnya sih, kalau saya ya, cara mindset kita sih yang salah. Cara memandang kita yang salah. Harus memandang sesama itu sebagai teman sahabat, tapi ternyata dalam abad-abad awal seorang filsuf mengatakan kita seringkali melihat sesama itu sebagai serigala. Dan itu yang seringkali terjadi. Salahnya di mana? Cara pandang kita. Salahnya di mana? Kedewasaan iman kita. Maka saya selalu bilang kepada umat, hidup beriman itu akan menjadi mantap dan kuat kalau dibarengi dengan kualitas hidup pribadi yang kuat juga. Jangan pernah berharap Anda hidup beriman dalam ritus-ritus yang Anda lakukan tanpa membuat diri kita, pribadi kita mengalami perubahan dan perkembangan yang matang. Kalau tidak, nggak mungkin. Maka statement saya hari ini, kalau Anda nanti membandingkan dengan kehidupan di rumah Anda, di lingkungan, di gereja, Anda akan menertawakan bahwa ternyata para pelayan, umat, itu juga pada akhirnya masih menjadi bagian dalam ketidakmatangan ini. Cara melihat mindset yang salah. Konflik itu bukan harus digembar-gemborkan. Konflik itu harus diatasi. Masalah itu bukan harus dibuat menjadi masalah besar, tetapi membuat masalah yang besar menjadi kecil dan selesai dan menemukan makna yang tepat. Sayangnya nggak begitu. Maka kuk hari ini yang memang betul. Salah pengertian karena apa? Kuk itu bukan menjadi sumber kelegaan, tetapi sumber bencana bagi kita kalau kita tidak punya iman yang matang dan pribadi yang kuat. Begitu. Bawa pulang. Renungan. Mohon rahmat sama Tuhan. Minimal saya tuh selalu pesan gini. Saya pribadi ya.
menjadi pribadi dan imam yang baik aja sulit. Mengapa kita harus membuat orang lain lebih sulit dengan omongan kita, tindakan kita, dan sesuatu yang kita lakukan terhadap orang lain? Jujur, saya mau jadi imam yang baiknya sulit loh. Berjuang ekstra loh. Imam yang bukan sama dengan yang lain ya. Tapi imam yang personal. Tuhan manggil saya personal. Tuhan memanggil saya dari konteks anak yang begitu liar, personal. Tuhan memanggil Romo Wahyu personal. Dengan hidup dalam Klatennya, Tuhan memanggil Romo Tejo personal. Tuhan memanggil Romo Tri juga personal. Melihat pergerakan pindah-pindah bapaknya yang guru segala macam, sangat personal. Maka dengan kepersonalan itu sebetulnya menjadi berat bagi kami juga untuk menjadi baik. Karena orang lain selalu saja, domba-dombanya, mempunyai gambaran sendiri tentang apa yang baik tentang gembalanya. Semoga ini menampar Anda ya. Kalau nggak menampar, saya tampar. Dia nggak. Ya kan, mau yang mana? Ya kan pilihan gitu ya. Saya lebih suka nampar dulu sebenarnya. Tapi ya sekarang jadi imam nggak bisa lagi ya. Nggak bisa fighting lagi kita sekarang gitu ya. Nah sekarang bawa pulang, temukan refleksi. Kalau nggak saya bagi refleksinya ke Jamie, ntar bagi, baca lagi, ulang lagi, temukan lagi maknanya, doakan, mohon rahmat untuk Tuhan untuk semua itu. Maka mari kita disenak, kita mohon rahmat Allah supaya hari ini, malam hari ini sungguh menjadi malam yang baik untuk kita semua. Menjadi malam yang membuat diri kita sungguh dijamah oleh Allah. Membuat diri kita juga selalu dipenuhi rahmat kasih. Sehingga kalau kita mampu mensyukuri rahmat kasih itu, kita pun pada akhirnya bisa berbagi kasih kepada orang lain. Bukan berbagi yang lain. Karena Allah mencintai kita, memanggil kita masing-masing personal, dan juga memberikan cook yang tepat dan terbaik untuk kita sebagai sumber kebahagiaan dan kelegaan dan bukan sebaliknya.